Oke teman-teman, selamat datang di sesi hari ini. Kita akan coba mempelajari tentang materi baru yaitu dependency injection. Nah, dependency injection itu adalah pola desain atau desain pattern yang digunakan untuk mengurangi ketergantungan antar komponen dalam kode. Dengan dependency injection, sebuah kelas atau fungsi itu tidak lagi membuat sendiri objek yang dibutuhkannya, tapi menerima objek tersebut dari pihak luar. Biasanya melalui konstruktor, setter, atau parameter fungsi. Nah, di dalam Google Colab ini, masih dengan Google Colab, kita akan nanti coba melihat bagaimana contoh kode yang sifatnya tightly coupled dan tidak menggunakan dependency injection, dan kita coba mendiskusikan masalahnya. Nah, terus juga kita akan melihat bagaimana implementasi dependency injection dengan beberapa cara, yaitu constructor, setter, dan method. Dan masih banyak lainnya. Nah, kita akan coba melihat yang pertama. Bagaimana kode diimplementasi tanpa menggunakan dependency injection. Nah, di sini kita memiliki dua kelas, yaitu user service dan juga database client. Nah, user service ini bertanggung jawab untuk mengambil data pengguna. Untuk itu, dia butuh komunikasi dengan sebuah database. Nah, dalam implementasi tanpa DI, user service akan membuat database client dalam konstruktornya. Kita akan coba lihat. Di sini kita buat dulu kelas database client dan inisialisasinya. Nah, ini seolah-olah connect ke database beneran ya. Padahal ini simulasi. Oke. Selanjutnya ada fungsi untuk mengambil data. Ini ceritanya query ke SQL, ke database SQL-nya. Nah, jadi kita punya fungsi database client yang fungsinya itu adalah connect ke database dan juga melakukan query data. Nah, nanti digunakan di kelas user service. Karena di user service ini butuh mengambil data, dan datanya itu dari database client. Gitu. Makanya butuh koneksi ke database di kelas user service. Baru bisa menggunakan database client tersebut untuk mengambil data. Nah, sekarang kita coba inisialisasi user service-nya dan kita ambil data satu dan data kedua. Setelah kita running, nah ini dia. Database client membuka koneksi, user service dibuat secara internal, lalu ngambil data user 1, dan juga ngambil dari SQL nih, ditemukan dan ditampilkan. Tapi ketika ngambil data user 2, ternyata nggak ketemu. Oke, sampai sini tidak ada masalah dan fungsi juga berjalan dengan normal, tapi ada beberapa temuan. Nah, yang pertama, ketika inisialisasi kelas user service, nah kita perhatikan di dalamnya juga dia menginisialisasi database client. Kita coba cek. Di sini ketika kita jalanin inisialisasi user service, maka konstruktornya akan menginisialisasi juga database client. Seperti itu. Nah, berarti di kelas user service akan selalu mencoba membuat koneksi ke database. Setiap kali instant user service dibuat. Nah, kalau misalnya kita inisialisasi lagi di sini, berarti kita membuat juga inisialisasi database client. Seperti itu. Oke. Nah, di sini muncul masalah. Berarti kalau kita mau ngetes user service dan memastikan itu get user bekerja dengan benar, maka kita harus connect ke database beneran di bagian sini. Kenapa? Karena di database client, dia koneksi dengan database sungguhan. Dan itu semua diinisialisasi ketika kita membuat kelas user service. Nah, ini akan menyebabkan masalah. Apa aja masalahnya? Pengujian itu akan menjadi lambat karena menunggu koneksi ke DB. Dan juga nggak stabil.
kalau sekarang data ada, tapi nanti kemudian hari database-nya dihapus, artinya testing akan gagal. Nah, terus kita akan susah menemukan case-case yang mungkin terjadi. Misalnya kalau database-nya error tuh apa yang terjadi, kita harus melakukan apa. Nah, terus juga muncul masalah fleksibilitas. Jadi misalnya kalau sekarang kita menggunakan relational database dan ke depan mau menggunakan no relational database, NoSQL, maka ini akan sulit untuk mengubah kodenya. Dan juga ini melanggar prinsip open close principle. Oke, sebelum masuk ke solusi, kita coba visualkan bagaimana cara kerja kode tanpa dependency injection. Nah, di sini kita punya kelas DB client. Ini saya singkat aja, DB client. Lalu di sini ada user service. Ini bisa nggak ya diganti ke biru? Oh, bisa. Oke, kita ganti ya. Oke, habis itu kita coba kita visualisasiin. Nah, tadi kan ada beberapa baris kode, dia bilang gini, user service sama dengan share service. Ini proses inisialisasi. Oke, apa yang terjadi ketika baris kode inisialisasinya dijalankan? Nah, ini dia. Dijalankan, apa yang terjadi? Nah, pertama, user service akan membuat objeknya. Nah, ini dia. Membuat objek dari user service itu sendiri. Yang kedua, selain dia membuat objek dirinya sendiri, dia juga membuat objek yaitu DB client. Nah, ini dia. DB client. Oke. Sehingga di dalam kelas user service juga terdapat objek DB client yang dibuat secara langsung. Nah, berarti kelas DB client ini terisolasi di dalam objek user service. Artinya, ketika ingin melakukan testing, nah ini akan sangat susah, karena ketika kita ingin mencoba testing user service, maka otomatis user service akan menginisialisasi DB client juga. Seperti itu. Ini adalah contoh ketika tanpa menggunakan dependency injection. Creates. Nah, ini font size-nya. Nah, ini ya. Ketika user service dibuat, maka dia melakukan inisialisasi DB client. Seperti itu. Oke. Sekarang bagaimana cara mengatasinya? Kita bisa menggunakan yang namanya dependency injection. Nah, dependency ini daripada kita membuat komponen di dalam kelasnya, mendingan kita terima aja yang udah jadi. Nah, maksudnya gimana? Kayak gini. Contoh. Ini dia. User service. Sorry. Ini. Nah, di user service masih sama prosesnya, tapi DB client juga melakukan inisialisasi secara terpisah. Ini init. Oke. Nah, ini dia. Init secara terpisah. Dan juga user service pun sama, diinisialisasi secara terpisah. Nah, ini dia. Sip. Nah, lalu bagaimana cara menghubungkan mereka berdua? Ada yang namanya parameter. Nah,
kita lakukan yang namanya injection. Setelah objeknya di-init secara terpisah, kita lakukan yang namanya injection. Injection, kita masukkan DB client ini yang sudah di-init secara terpisah ke dalam user service sebagai parameter. Nah, berarti user service ini nanti akan menerima parameter berupa objek DB client. Nah, ini yang makanya kenapa disebut dependency injection. Init, ini inject. Inject artinya kita kirim objek yang udah dibuat secara terpisah ke dalam user service. Sehingga mereka berdua sebenarnya berdiri secara independen karena user service sebagai objek terpisah dan DB client juga objek terpisah. Nah, setelah diinjek, baru bisa digunakan ke proses yang lain. Kita coba lihat bagaimana implementasinya. Nah, ini dia. Sekarang kita coba implement. Database client yang fungsinya masih sama, lalu di bagian user service, nah, kita tidak lagi membuat DB client secara langsung di dalam kelas user service. Tapi kita tinggal menerima aja argumen data objek yang sudah dibuat secara terpisah. Seperti itu. Nah, dan selanjutnya kita bisa melanjutkan proses get data seperti biasa. Nah, bedanya apa? Nah, bedanya ada di sini. Database client itu dibuat objeknya dulu secara terpisah atau diinstansiasi secara terpisah. Dan juga user service pun diinstansiasi secara terpisah. Nah, kalau sudah user service ini akan menerima parameter yaitu objek dari database client. Nah, ini dia. User service menerima menerima parameter berupa objek database client yang sudah diinisialisasi secara terpisah. Baru kalau sudah dihubungkan bisa melakukan proses get data seperti biasa. Seperti itu. Nah, ketika coba kita running, nah hasilnya sama. Hasilnya sama, tapi behavior-nya berbeda. Nah, bedanya ada di bagian sini. Lagi, database client itu diinstansiasi secara terpisah, lalu di-passing sebagai parameter objeknya ke dalam user service DI. Nah, sekarang kita lihat di bagian visualisasinya sudah sesuai ya. Karena apa? Karena proses DB client objeknya sudah diinisialisasi secara terpisah. Nah, ini dia. Nah, terus ketika objeknya sudah jadi, dipassing atau diinjek melalui parameter. Ini dia. DB client. Nah, jadi user service sudah menerima DB client yang berupa objek yang diinisialisasi sebelumnya. Tuh, kalau sudah seperti ini, berarti user service bisa melakukan proses get data seperti biasa. Nah, bandingkan dengan sebelumnya, di mana proses inisialisasi user service juga melakukan inisialisasi DB client. Seperti itu. Nah, ini akan menyebabkan tightly coupling disebutnya. Sedangkan untuk cara DI itu disebutnya loosely coupled. Karena database client dan objek user service merupakan entitas yang berdiri sendiri-sendiri. Seperti itu. Nah, ini adalah konsep dependency injection. Kita balik lagi. Nah, cara pertama untuk menerapkan dependency injection itu bisa lewat constructor. Nah, constructor berarti kita passing objek di dalam metode init. Seperti itu. Sekarang ada lagi, yaitu setter injection. Setter injection yaitu proses menerima
objek DB client melalui setter. Contohnya seperti apa? Nah, ini kita cek. Kita punya kelas logger, yaitu console dan file logger, dan juga kita punya kelas data processor. Nah, di mana data processor ini menerima membuat variabel logger, tapi belum diisi dulu. Diisinya nanti ketika mendefinisikan setternya. Ini mau membuat logger jenis apa? Jenis konsol atau jenis file. Itu kita yang akan menentukan. Selanjutnya baru menerima prosesnya. Seperti itu. Nah, kita coba eksekusi. Data prosesor tanpa logger. Hasilnya bagaimana? Data prosesor tanpa logger. Nah, ini dia. Sip. Hello world. Nah, data prosesor dengan konsol logger. Nah, ini dia proses injeksinya. Injeksinya dilakukan melalui setter, set logger console log. Dan juga yang ketiga, set logger dengan tipe file logger. Nah, setelah selesai, kita lihat hasilnya. Hello world, pattern programming, dependency injection. Nah, ini dia. Dependency injection, pattern programming, dan hello world. Sampai sini kita sudah berhasil menerapkan dependency injection melalui logger. Seperti itu. Nah, ini sama juga ketika kita gambarkan ini data proses. Nah, terus kita buat file log. Lalu yang kedua adalah console log. Nah, di sini kita tambahkan setter. Nah, di dalam setternya kita tinggal inject mana yang mau kita ubah, yang mau kita pasang. Apakah file log atau console log melalui setter. Nah, di sini kita sudah menerapkan setter injection. Tujuannya sama untuk mengurangi cyclic coupling. Seperti itu. Nah, sampai sini kita sudah mencoba dua jenis injeksi, yaitu setter dan constructor. Selanjutnya kita akan bahas method injection.